Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Harapan saya Bapak Ibu Saudara bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan siap untuk beraktivitas, dan tentunya memohon pemeliharaan dan perlindungan daripada Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur sepanjang malam Engkau telah menyertai kami, sehingga kami boleh bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkahkan kaki kami dalam setiap aktivitas kami pada hari ini, berfirmanlah, hati kami telah siap. Kami rindu, kami dituntun, kami dipimpin, dan kami dibimbing melalui kebenaran firman-Mu, agar apa yang kami pikirkan, apa yang timbul dalam hati, dan apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami, biarlah semuanya itu dapat menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada saat pagi hari ini terambil dalam Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Lukas 8 ayat yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur sekonyong-konyong. Turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Kita ingat dalam Kejadian pasal 1, ketika Allah menciptakan alam semesta, Allah berfirman kepada air, "Berkumpullah di suatu tempat." Maka air itu berkumpul di suatu tempat dan dinamakan lautan. Kemudian timbullah daratan, dan tanah itu disebut sebagai daratan. Allah memerintahkan segala sesuatunya, maka segala sesuatunya terjadi. Kembali di dalam kisah tentang angin ribut diredakan ini suatu peristiwa yang mengingatkan dalam Kejadian pasal pertama itu, di mana ketika Allah memerintahkan segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini terjadi, dan hal itu terjadi, diingatkan melalui kisah ini bahwa Yesus hanya berfirman atau Yesus hanya berkata-kata, maka angin dan air dikatakan menjadi teduh. Dalam kisah ini kita kembali dari ayat yang ke-22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Kemudian mereka bertolak. Sedang dalam perjalanan, firman Tuhan berkata, Yesus tertidur. Lalu sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka ada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya, dikatakan membangunkan Yesus, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Saya berikan judul renungan kita pada saat pagi hari ini, "Percaya dan taat menghasilkan mujizat." Ayat firman Tuhan ini bukanlah suatu kisah atau cerita yang sangat sederhana seperti yang biasa kami sebagai hamba-hamba Tuhan sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu, tetapi kisah ini memberikan mengingatkan kita satu keadaan, satu peristiwa
yang dimana dikatakan murid-murid ini ada dalam keadaan yang gawat, satu keadaan yang urgent, satu keadaan yang dikatakan bahwa mereka akan binasa kalau Yesus tidak menolong mereka. Karena dikatakan dengan keadaan yang ada, air sudah masuk ke dalam perahu dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa, sementara Yesus tertidur. Ketika Yesus dibangunkan, Yesus menghardik angin itu dan dikatakan angin dan air yang sedang mengamuk itu menjadi reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Apa pesan daripada renungan kita pada saat pagi hari ini sesuai dengan tema kita tadi, yaitu percaya dan taat akan menghasilkan mujizat. Dikatakan di sini bahwa di manakah kepercayaanmu? Yesus tahu situasi itu. Yesus tahu persis apa yang harus dia lakukan. Terkadang bahwa Yesus mengizinkan segala sesuatu itu harus kita hadapi dalam kehidupan kita untuk membuat kehidupan saya dan saudara. Apakah kita mau percaya kepada Allah? Apakah kita mau bergantung kepada Allah? Apakah kita mau taat untuk melakukan setiap perintah-perintah Yesus dalam kehidupan saya dan saudara? Kisah ini mengingatkan kepada saya dan saudara ketika Yesus berkata kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu? Karena mereka sudah ikut bersama-sama dengan Tuhan. Mereka sudah melihat setiap mujizat Tuhan. Dan mereka takut akan apa yang terjadi pada waktu itu. Sehingga mereka membangunkan Yesus. Dalam ayat ini, dalam renungan kita pada saat pagi hari ini, saya pun juga mau katakan bahwa dalam perjalanan hidup kekristenan kita, terkadang bahwa kita harus mengalami kadang-kala ada begitu banyak badai kehidupan yang menerpa kehidupan kita, yang seolah-olah membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita cemas, dan terkadang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sehingga di saat-saat terendah, barulah kita mengingat bahwa kita ini adalah orang Kristen atau disebut sebagai pengikut Kristus. Kemudian baru kita datang kepada Tuhan. Nah, renungan kita saat pagi hari ini mengingatkan pada saya dan saudara, bukan hanya ketika kita mengalami satu persoalan, pergumulan, baru kita mau datang kepada Tuhan. Tetapi setiap waktu, setiap saat, setiap detik, setiap hembusan nafas kita harus menaruh iman dan percaya kita kepada Tuhan, bahwa dialah yang menjamin seluruh kehidupan kita. Kalau dia berjalan bersama-sama dengan kita lihat di sini bahwa saya katakan tadi, dari Kejadian pasal pertama sampai di dalam Injil Lukas pasal 8 ini, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Yesus? Dia memerintahkan alam semesta, elemen tanah dan air dan lautan. Ketika dia berkata berhenti, maka angin berhenti. Ketika dia berkata kepada danau tenanglah, maka danau itu menjadi tenang. Apa yang menjadi persoalan kita? Apa yang menjadi pergumulan kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah semua yang ada di bawah kolong langit ini dalam kendali Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Saya katakan tadi, yang harus kita lakukan seperti dikatakan oleh Yesus di sini, di manakah kepercayaanmu? Kita harus percaya penuh kepada Dia. Ketika kita percaya penuh, artinya kita menggantungkan seluruh pengharapan kita kepada Dia. Kita menggantungkan seluruh masa depan kita, seluruh kehidupan kita, seluruh keluarga kita, seluruh usaha kita, setiap pekerjaan kita mau taruh di dalam tangan Tuhan. Karena kalau Tuhan yang memerintahkan berkat, Tuhan yang memerintahkan perlindungan, pemeliharaan atas kehidupan kita, maka tidak ada seorang pun yang dapat melawannya. Tidak ada seorang pun yang dapat menutup pintu-pintu berkat. Ketika Tuhan berfirman, ketika Dia berkata-kata, maka saya percaya, saya mengimani semua firman Tuhan pasti akan dinyatakan. Maka demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara. Percayalah kepada Yesus. Imani apapun situasi kita saat ini. Entahkah saudara sedang bergumul dalam keadaan saat ini. Mungkin saudara sedang sakit. Entahkah mungkin saudara bergumul untuk keluarga, untuk suami, istri, anak-anak, untuk orang tuamu. Mungkin untuk pekerjaan, untuk setiap usahamu, setiap pendidikanmu. Bahkan apapun saat ini engkau sedang gumuli. Percayalah bahwa kalau Yesus berjalan bersama-sama dengan kita, Dia tidak akan pernah membiarkan saya dan saudara. Dia akan menolong kita. Taruh imanmu dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi. Puji Tuhan, ini yang menjadi renungan kita saat pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa yang baik,
Terima kasih, kami bersyukur untuk renungan firman-Mu pada saat pagi hari ini, mengingatkan kami kalau kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu takut akan kehidupan kami. Kami hanya butuh menaruh iman percaya kami kepadamu, dan kami diajarkan untuk taat melakukan setiap perintah-perintah-Mu. Kalau alam semesta tunduk di hadapan-Mu, maka kami pun makhluk mulia yang diciptakan oleh tangan-Mu sendiri. Kami juga mau belajar taat, mengasihi Engkau, dan melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, teguhkan iman percaya kami, kuatkan iman kami, agar kami terus berpegang teguh kepada firman-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang tidak pernah meninggalkan kami, yang akan selalu menolong kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hamba-Mu berdoa saat pagi hari ini, jika ada umat kepunyaan-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini, mereka dalam keadaan yang sakit, hamba-Mu percaya bahwa Engkaulah tabib yang ajaib, yang mampu dan sanggup menyembuhkan segala bentuk sakit penyakit. Kiranya Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Segala bentuk sakit penyakit apapun itu dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah imannya karena tekanan ekonomi, karena tekanan hidup, karena begitu banyaknya persoalan-persoalan hidup ini, Engkau kuatkan, Engkau teguhkan setiap iman percaya mereka. Karena kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang mampu dan sanggup membawa kami keluar dari setiap persoalan pergumulan kami. Dan inilah iman kami kepadamu ya Bapa. Yang tertutup jalan, ada begitu banyak hal mungkin yang membuat kami seolah-olah meragukan akan kuasa mujizat Tuhan. Tapi pagi hari ini kami percaya kalau Engkau bukakan jalan, segala berkat dari tingkap-tingkap langit, segala berkat Tuhan akan perintahkan akan datang menjadi bagian milik kami. Usaha kami berhasil, pekerjaan kami diberkati Tuhan, anak-anak kami diberkati Tuhan, setiap keluarga, rumah tangga, suami, istri, orang tua kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kami terima setiap kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur, dan kami siap untuk melangkah di hari yang baru ini dan menerima berkat-berkat pun juga yang baru daripada-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Jangan lupa bahagia, tetap percaya, dan tetap setia melakukan firman Tuhan. Shalom.